Apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung ya. Bung Rocky semakin mendekati akhir masa jabatannya, tampak sekali ada kecemasan ini dari Pak Jokowi. Saya pikir ini beliau mulai menimbang-nimbang dan mengkalkulasi bagaimana nasibnya setelah lengser. Karena banyak sekali nih kasus-kasus pelanggaran konstitusi dan juga ini soal tindak pidana, gratifikasi yang dilakukan oleh anak dan menantunya. Ini jadi tinggal menunggu waktu sajalah. Memang mulai terdengar semacam insinuasi itu bahwa Presiden Jokowi mulai memuji-muji Pak Prabowo. Beberapa media mulai memberitakan itu tuh, bahkan netizen mulai mempublikasikan beberapa pidato Pak Jokowi akhir-akhir ini yang seolah-olah minta disayangi oleh Pak Prabowo. Apa tadi ada wording saya baca tuh ya, tapi kan Pak Prabowo sayang saya, apa itu artinya? Mungkin perlu psikolog untuk menerangkan apa basis kecemasan individual dari seorang presiden yang sebetulnya tidak boleh dia perlihatkan di publik. Karena soal sayang menyayang itu soal dua orang yang betul-betul peduli satu sama lain. Ini bukan soal sayang menyayang secara pribadi, ini soal ketaatan di dalam bernegara. Jadi harus diukurkan berdasarkan cinta pada hukum, cinta pada konstitusi, cinta pada hak asasi manusia, cinta pada lingkungan. Itu namanya isu sayang menyayang publik. Kalau sayang menyayang pribadi itu nggak ada jaminannya tuh. Jadi kita lihat misalnya dalam kasus-kasus banyak hal. Ambil aja contoh Malaysia, yaitu ketika Anwar Ibrahim dinyatakan sebagai anak kesayangan dari Mahathir Muhammad. Lalu mereka bertengkar, lalu ada skandal, lalu terjadi komplikasi, lalu blocking itu bertahun-tahun terjadi. Itu menyangkut keluarga Anwar Ibrahim dan seluruh rakyat Malaysia yang merasa bahwa ada yang tidak adil. Lalu terjadi rekonsiliasi, lalu terjadi perdamaian lagi. Jadi itu berlangsung di dalam konteks upaya untuk menemukan kebenaran. Jadi tidak mungkin ada semacam perlindungan rasa sayang pada seseorang yang melanggar konstitusi. Nah, kita hanya menduga bahwa Pak Jokowi berkeluh kesah atau mengirim sinyal pada Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo sendiri udah pastikan kan, nggak ada keretakan, ngapain mesti berupaya untuk merekatkan lagi dua kimia yang terpisah itu kan nggak terpisah. Jadi itu yang kita sebut bahwa sensasi yang dibuat oleh Pak Prabowo menunjukkan bahwa dia tidak akan atau tidak punya kehendak untuk berpisah dengan Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi juga mengucapkan itu, tapi dengan nada yang lain, nada yang menginginkan semacam perlindungan kan. Saya hanya menganalisis apa yang beredar di sosial. Jadi teks sosial itu yang saya analisis tuh, bukan saya berpihak pada pikiran Prabowo atau tidak berpihak pada pikiran Jokowi. Tetapi yang terbaca di publik adalah keluh kesah Jokowi yang seolah-olah minta dirawat setelah dia lengser nanti. Dalam sambutannya pada rapat pimpinan nasional Gerindra, Jokowi mengatakan bahwa Pak Prabowo itu sangat sayang kepadanya dan dia merasakan juga hal itu. Ini banyak yang mengartikan pernyataan dari Jokowi itu semacam pesan dari dia untuk menitipkan keselamatan diri dan keluarganya itu kepada Prabowo sebagai presiden terpilih. Oke, kalau kita lihat secara lebih mikroskopik sebetulnya, apa kecemasan, dasar kecemasan Pak Jokowi? Tentu adalah problem yang hari-hari ini muncul sebagai isu publik, bahkan isu global tuh, yaitu soal skandal private jet. Tetapi itu mungkin bisa diselesaikan melalui aspek-aspek pemanipulasian headline, walaupun itu juga akan terbaca. Namun kalau kita balik pada politik dalam negeri, ada masalah dengan PDIP yang akhirnya tidak mampu untuk mencari figur yang kelihatannya secara frontal bisa berseberangan dengan Presiden Jokowi di DKI. Karena ada Pak Pramono Anung, jadi Pak Pram mungkin dianggap sebagai ya mediator lah, yang tidak terlalu mencemaskan Jokowi, tapi tidak juga secara frontal ingin menghalangi seluruh politik dinasti Jokowi. Kan Pak Pram itu ada di dalam kabinet hari ini. Jadi kita bisa baca sinyal itu. Tentu moderasi ini dimaksudkan oleh PDIP untuk mengamankan diri.
dari ya serangan Jokowi tetap masih tak terduga terhadap PDIP, walaupun komposisi PDIP hari ini kapasitas dia udah makin lama makin bagus, dan penguasaan di akar bawah, akar rumput itu di Wong Cilik sesuai dengan kehendak Ibu Mega, yaitu siap siaga karena setiap saat serangan dari pihak Jokowi akan tiba. Demikian juga PDIP tentu berhitung lagi bahwa kedudukan dia di DPR, kan PDIP menginginkan supaya Undang-Undang MD3 itu tidak diubah, karena itu bisa mengubah fasilitas eksklusif bagi PDIP yang jadi partai pemenang dan dengan sendirinya secara eksklusif menduduki ketua DPR. Tapi itu pertimbangan-pertimbangan yang terlalu teknis sebetulnya bisa kita baca. Pertimbangan lain yang saya kira kontekstual dengan kecemasan Pak Jokowi adalah kemungkinan PDIP pada akhirnya masuk ke dalam perjanjian politik dengan Gerindra. Karena setelah Jokowi lengser, tentu Pak Prabowo atau Gerindra membutuhkan partner strategis di DPR untuk mengamankan kebijakan. Jadi bayangkan kalau PDIP akhirnya mendukung di DPR Gerindra dengan asumsi bagi PDIP toh faktor Jokowi udah hilang, buat apa lagi berseteru dengan Kim Plus misalnya. Ini pertimbangan pragmatisnya. Kalau itu terjadi, maka Jokowi kembali terlipat gandakan kecemasan dia, karena dia tidak punya lagi stand tidak lagi punya posisi di DPR. Kan ada Gibran, tapi Gibran kan wakil presiden dan nggak punya partai pula. Apa yang akan menyelamatkan Pak Jokowi nanti kalau terjadi proses di DPR yang menginginkan dibukanya kasus-kasus yang selama ini diadukan masyarakat tentang kelakuan politik Pak Jokowi yang punya sifat melanggar konstitusi. Jadi di situ masalahnya akhirnya akan muncul. Oke, Bung Rocky, kalau melihat konfigurasi politik domestik saat ini kan harusnya ya nggak perlu ada kekhawatiran dari Jokowi ya. Pemerintahan Prabowo Gibran adalah selanjutan dari pemerintahannya. PDIP yang tadinya kita duga akan berhadapan secara frontal dengan Jokowi ternyata juga tidak. Dan indikasinya itu kan kita lihat soal calon gubernur Jakarta yang akhirnya dipilih Pramono Anung, yang bisa kita lihat ini sebagai calon kompromi dari Mega dan Pak Jokowi. Ya tentu saja kita bisa lanjutkan analisa yang basisnya pada upaya untuk melihat nasib Presiden Jokowi setelah lengser nanti. Dan itu masuk akal karena tetap tidak mungkin di dalam satu era kepemimpinan semuanya baik-baik saja. Tidak mungkin di dalam satu periode kabinet semuanya mulus-mulus saja. Selain kita ingat bahwa tentu banyak partai yang disandra oleh Presiden Jokowi karena kasus hukum, tapi Jokowi sendiri juga disandra oleh kasus-kasus konstitusional, kasus-kasus yang punya potensi untuk melanggar konstitusi. Itu yang sering saya sebut the impeachable. Kemungkinan Jokowi juga disandra oleh peristiwa-peristiwa yang dia buat sendiri. Dan yang terakhir tentu adalah soal Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran, lalu soal Mahkamah Agung yang diminta dipoles undang-undangnya supaya bisa meloloskan Kaisang. Yang terakhir adalah skandal private jet. Jadi Jokowi pada akhirnya mulai juga merasakan bahwa legitimasinya dia itu digerus oleh sejarah, bukan digerus oleh oposisi. Ya kalau oposisi ya harusnya langsung bertanding. Tapi kita tahu mereka yang beroposisi pun kekuatan partai politik tetap disandra oleh Jokowi karena tadi kasus-kasus hukum yang berujung pada penebangan Golkar, yang upaya pembelahan PDIP, macam-macam lah. Tetapi kita balik pada keinginan kita untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu setelah lengsernya Jokowi. Lalu pertanyaan publik adalah, Jokowi kira-kira bisa selamat nggak kalau Presiden Prabowo berkuasa? Ya tentu bisa selamat karena dijamin oleh Presiden Prabowo. Tetapi jaminan itu kan jaminan pribadi, bukan jaminan hukum, bukan jaminan konstitusi. Tentu atas nama basa-basi atau kesungkanan atau bahkan sopan santun kebudayaan, Pak Prabowo tidak akan mempersoalkan situasi-situasi yang memungkinkan, bukan mempersoalkan, tidak mungkin mengizinkan situasi-situasi yang impeachable itu berlangsung pada Presiden Jokowi. Impeachability itu hanya ada ketika seseorang sedang berkuasa. Setelah Presiden Jokowi
tidak berkuasa. Masalahnya bukan lagi impeachment tetapi kriminalnya, dan itu bisa dibongkar terus karena sesuatu yang sifatnya kriminal pidana itu tetap tidak ada kadaluarsanya kan. Jadi misalnya money laundering atau potensi Jokowi dicecar di dalam sistem internasional karena korupsinya itu terkait dengan bribery anak-anak presiden misalnya di beberapa perusahaan yang ada kaitannya dengan Amerika misalnya atau negara-negara lain yang punya basis pemberantasan korupsi yang sudah maksimal. Jadi semua itu satu waktu nanti kendati dia post factum, tetapi ide tentang kepidanaan itu kan tidak ada batas waktunya tuh. Jadi sekali lagi poin-poin ini yang akan kita cemaskan hari-hari ini. Tadi itu Anda menyinggung soal kemungkinan adanya rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati atau antara Gerindra dengan PDIP begitu ya, karena memang Prabowo kan mimpinya itu semua nggak ada yang ada di luar pemerintahan, semua bergabung begitu ya. Kalau itu terjadi ya, balik lagi dengan pertanyaan awal tadi, bagaimana nasibnya Jokowi dan keluarganya itu? Ya, kita biasakan saja untuk melihat keadaan ini sebagai pembentukan baru etika politik. Kita harus biasakan menganggap bahwa demonstrasi itu hal yang biasa, tidak perlu dikhawatirkan. Yang kita khawatirkan kalau demonstrasi itu dihalangi atau bahkan hendak disingkirkan melalui alat-alat kekerasan. Itu peringatan kita pada penentu keamanan di lapangan, terutama polisi itu. Tetapi kalau kita bikin dugaan dengan cara yang agak statistikal, sangat mungkin Prabowo akan meminta PDIP untuk mengamankan kebijakan dia secara kuantitatif di DPR. Kan itu watak dari politik, karena bagaimanapun komposisi di DPR itu yang akan memberi legitimasi pada proposal-proposal pembangunan dari Pak Prabowo nanti. Nah, pada saat yang bersamaan tidak mungkin ada semacam jaminan kuantitatif, politik kuantitatif dari Prabowo terhadap Jokowi. Kan ini dilemanya di situ kan. Prabowo membutuhkan PDIP secara kuantitatif, dan itu berarti secara kuantitatif juga berkurang dukungan atau jaminan Pak Prabowo pada Pak Jokowi. Tapi oke lah, kalau kita tanda kurungkan dulu ini pendekatan kuantitatif, kita pakai pendekatan kualitatif, yaitu bahwa PDIP mungkin juga akan sedikit mengurangi ketajamannya pada Jokowi kalau posisi PDIP itu tidak dihalangi untuk tetap jadi ketua DPR. Kan itu intinya, ada tukar tambah di situ. Demikian juga bagi Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo bisa menjaminkan itu pada Pak Jokowi bahwa dengan koalisi yang sebut aja ya memang transaksional antara partai PDIP Perjuangan dengan Pak Gerindanya Pak Jokowi, maka dimungkinkan semacam agreement, mungkin disebut gentleman agreement nggak tepat karena di situ ada Ibu Mega yang female, tetapi kelihatannya akan terlihat semacam potensi baru bahwa oke, tahu sama tahu bahwa Jokowi tidak boleh diserang berlebihan setelah PDIP bersekutu dengan Gerindra di pemerintahan Pak Prabowo, terutama di parlemen. Tetapi tidak mungkin juga untuk menahan masyarakat sipil mempersoalkan itu. Jadi memang ada kerumitan, tetapi kita tahu bahwa kita bisa atasi itu kalau semua pihak, apalagi presiden baru itu, mendudukkan kembali demokrasi sebagai pertandingan atau kompetisi argumen, bukan soal sentimen. Jadi sekali lagi kita balik pada the very ideas of demokrasi, yaitu force of the better argument. 0% kan semua kecemasan Pak Jokowi, karena ini akan berlangsung dalam situasi konstitusional. Baik, Bung Rocky tetap akal sehat. akal sehat 0%.